Halo, aku Heliana dan aku awardee LPDP yang sukses di LPDP tahun 2021 kemarin. Bagi teman-teman yang berasal dari PNS, TNI, atau Polri yang mau daftar di LPDP tahun 2022 ini, kalian bisa daftar di LPDP Targeted Group. Nah, meski belum muncul aturan tahun 2022, tapi kalian bisa melihat aturan yang tahun lama buat mempersiapkan dokumen maupun perizinan apa aja yang perlu kalian dapatkan di instansi kalian. Nah, dari jaminan sih akan sama, tapi biasanya sih nggak jauh beda kok. Di dalam YouTube ini juga aku akan share tips and trik serta step-step apa aja sih yang perlu kalian persiapkan, khusus untuk targeted group. Nah, LPDP tuh punya website resmi. Semua informasi lengkap itu ada di dalam website resminya. Kalian bisa lihat skema beasiswa, biaya apa aja yang akan dibayarin sama LPDP, persyaratan umum dan khusus yang harus kalian penuhi, cara mendaftar, proses seleksi beasiswa, nanti bakalan ada apa-apa aja step-stepnya, kemudian format dokumen-dokumen yang harus kalian submit, dan mengunduh buku panduan serta daftar perguruan tinggi tujuan LPDP. Semua ada di website resmi. Kalian bisa cek, bacain, download, dan perhatiin semuanya. Nah, secara garis besar, skema beasiswa untuk targeted group itu ditujukan untuk program magister dan doktor, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, kalau kalian memilih untuk luar negeri, kalian akan terbagi atas dua. Kalian sudah memiliki LOA unconditional atau belum memiliki LOA unconditional. Kalau kalian udah punya, kalian cukup punya satu aja LOA unconditional. Sedangkan kalau kalian belum punya, nanti pada saat pendaftaran, kalian wajib memilih 3 perguruan tinggi tujuan. Nah, kalau aku pribadi, waktu itu aku daftar untuk Magister Overseas Degree. Nah, aku belum punya LOA unconditional, jadi pada saat pendaftaran aku pilih 3 perguruan tinggi tujuan. Nah, ini nih biaya-biaya yang akan di-cover oleh LPDP nantinya. Kalian harus membaca dan memahami betul supaya kalian bisa memperkirakan sesuai nggak ya dengan kebutuhan kalian di sana. Apalagi kalau kalian kepingin bawa keluarga sendiri. Nah, sebagai informasi, LPDP itu tidak menyediakan biaya akomodasi secara khusus. LPDP hanya memberikan kalian biaya hidup bulanan. Artinya, kalian harus bisa memperkirakan biaya hidup bulanan itu cukup nggak ya untuk bayar apartemen kalian. Kalau gaya hidup kalian biasa-biasa aja sih, cukup-cukup aja sejauh ini. Nah, menurutku tahapan yang harus dipersiapkan kalau kalian kepingin daftar LPDP Targeted Group adalah kalian harus mempersiapkan dokumen yang dipersyaratkan. Kemudian, sebagai Targeted Group, ada dokumen yang berbeda dengan dokumen pendaftar umum. Lalu, gimana sih cara kalian mengisi portal dan mensubmit dokumen-dokumen tersebut? Nah, ini nih persyaratan umum kalau kalian mau daftar LPDP Targeted Group. Kalian udah pasti lah ya harus UNI. Nah, kalau kalian mau magister, berarti kalian udah lulus D3 atau S1. Kalau kalian mau daftar doktor, kalian berarti udah lulus S2. Tapi bisa juga kalau kalian mau daftar doktor langsung dari D3, dari D4 atau S1. Nah, kalian juga nggak boleh udah menempuh studi atau ongoing. Nah, kalian kalau udah lulus magister, nggak boleh daftar magister lagi. Demikian juga kalau kalian udah lulus doktor, ya nggak boleh daftar dokter lagi. Nah, kalian juga butuh surat rekomendasi atasan. Dalam targeted group, ini nih yang beda dengan pendaftar umum. Ada spesifikasi tertentu. Atasan yang kayak gimana sih yang bisa kalian mintain rekomendasi? Nanti aku akan jelasin di part selanjutnya. Nah, jangan lupa, kalian juga harus memilih perguruan tinggi dan program studi tujuan yang sesuai dengan ketentuan LPDP. Dan beasiswa ini cuma untuk kelas reguler. Nah, ini nih persyaratan khusus bagi pelamar targeted group. Kalian harus diusulkan oleh institusi
kalian secara resmi. Nanti di dalam slide selanjutnya aku akan jelasin lebih rinci pengusulan itu oleh siapa-siapa aja. Nah, selain itu kalian harus menandatangani surat pernyataan. Kalian juga harus memenuhi batas usia maksimum pada saat melakukan pendaftaran. Kalian juga harus memenuhi minimum IPK yang dipersyaratkan. Dan terakhir, kalian juga harus memenuhi minimum nilai bahasa Inggris yang dipersyaratkan oleh LPDP, seperti TOEFL, PTA, Academic, atau IELTS Score. Sebagai informasi, untuk nilai bahasa Inggris targeted group dengan pelamar umum itu berbeda. Secara garis besar, bagi pelamar dari targeted group, nilai minimum bahasa Inggrisnya jauh lebih rendah dibandingkan teman-teman yang mendaftar di pelamar secara umum. Jadi kalian harus benar-benar memanfaatkan kesempatan untuk targeted group ini, karena kalian memiliki kesempatan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pelamar secara umum. Nah, di dalam website juga ada kok format komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia. Kalian bisa mengikuti semua ini sebagaimana yang udah dipublish di website LPDP. Nah, kalau kalian daftar untuk doktor, kalian harus mempersiapkan proposal penelitian. Semua syarat-syarat format ini juga ada di dalam website di LPDP. Kalian bisa cek dan ikutin semuanya. Nah, tadi kan kalian udah tahu dokumen-dokumen apa aja yang dipersyaratkan. Beberapa adalah dokumen khusus untuk pelamar dari targeted group. Nanti aku akan jabarkan lebih lanjut lagi dokumen apa itu. Nah, karena biasanya PNS, TNI, dan Polri jenjangnya lebih lama dibandingkan teman-teman yang kerja di swasta, jadi aku saranin buat kalian mempersiapkan dokumen ini sesegera mungkin. Nah, ini nih dokumen khusus kalian yang berbeda dengan pendaftar umum seperti yang udah disampaikan di slide-slide sebelumnya. Pertama, surat rekomendasi dari atasan tempat bekerja. Jadi, LPDP itu nggak mensyaratkan kalian harus dapat rekomendasi dari pejabat eselon berapa. Nah, karena itulah supaya lebih cepat dan yang bersangkutan memang betul-betul mengetahui aku sehari-hari, maka atasan yang kupilih betul-betul atasanku langsung. Yang mana karena aku ditempatkan di instansi pusat, maka pejabat di atasku adalah eselon 3. Nah, beliau tuh yang membuat rekomendasi untuk aku daftar di LPDP. Nah, yang kedua, itu surat usulan dari pejabat SDM berwenang. Nah, ini nggak main-main nih. Jadi, di dalam instansi, kalian itu ada pejabat SDM yang berwenang. Biasanya beliau setingkat eselon 2 atau lebih. Begitu juga dengan TNI dan Polri, kira-kira setara dengan eselon 2 tersebut. Nah, karena letaknya adanya di pusat biasanya, jadi kalau kalian instansinya ada di daerah, ya kalian juga harus berkoordinasi dengan pejabat SDM yang di pusat itu. Jadi meskipun itu dari Sabang sampai Merauke, nama-nama para pegawai di dalam instansi tersebut harus tertera di satu lembar kertas yang sama. Makanya kalian harus berkoordinasi dengan baik dengan pejabat SDM kalian dan betul-betul mengakomodir semua pegawai yang berencana untuk mendaftar. Lalu, mengenai kemampuan bahasa Inggris yang udah aku ceritain sebelumnya. Keistimewaan pendaftar targeted group ini, skor minimal sertifikasi bahasa Inggris berada di bawah dari pendaftar umum. Nah, secara detail kalian bisa perhatikan baik-baik ya. Baik itu untuk di dalam negeri, luar negeri, program magister maupun program doktor. Nah, ini nih contoh surat usulan dari pejabat SDM berwenang. Jadi, kalian dari daerah manapun harus berada di dalam satu kertas ini.
Sebagai pengalamanku, karena aku di Kejaksaan Agung, dari Kejaksaan Agung bidang SDM berwenang memberikan surat ke seluruh kejati di Indonesia dan mereka mengirimkan daftar nama pegawai-pegawai yang mau daftar LPDP. Jadi semua pegawai-pegawai itu secara rapi akan tertulis di dalam daftar nama ini. Lalu kemudian pejabat SDM berwenang menandatangani usulan ini. Nah, sebagai langkah terakhir, kalian setelah memiliki semua dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, termasuk dokumen-dokumen khusus, kalian sudah siap untuk mendaftar secara online di portal resmi LPDP. Nah, cara daftarnya kalian bisa klik di website ini. Kalian melengkapi dan mengunggah semua dokumen-dokumen yang disyaratkan tadi. Pastikan juga ya untuk melakukan submit aplikasi pendaftaran untuk mendapatkan kode registrasi atau pendaftaran. Nah, kalian bisa screenshot nih. Di sini ada checklist dokumen-dokumen apa aja yang perlu kalian siapkan. Jadi, kalian gak usah bolak-balik lagi ke slide-slide sebelumnya. Nah, nanti kalau kalian udah submit, kalian akan masuk ke tahap 1, yaitu seleksi administrasi. Nanti panitia akan menyeleksi kira-kira administrasi yang disyaratkan tadi tuh udah kalian penuhi atau belum sih? Kalau kalian udah lulus seleksi administrasi, kalian bakalan masuk ke seleksi substansi akademik dan kebangsaan. Nah, kalau kalian udah lulus di seleksi kedua, kalian bakalan lanjut ke seleksi terakhir, yaitu seleksi wawancara. Nah, di dalam portal pendaftaran nanti, selain dokumen-dokumen yang tadi dipersyaratkan, tahun 2021 ada esai mengenai penilaian diri. Nah, esai-esai tersebut mempertanyakan mengenai kekuatan atau kelebihan strength yang kalian miliki, lalu kelemahan atau weakness yang kalian miliki, pengalaman yang membanggakan, pengalaman yang kurang membanggakan, hal terakhir yang diajarkan pada diri sendiri, kesalahan yang pernah dilakukan selama belajar atau bekerja, tugas di luar lingkup yang seharusnya, dan pembeda kalian dari peserta lainnya. Nah, supaya kalian nanti nggak buru-buru, mungkin dari sekarang kalian bisa persiapin kalian mau menulis esai ini seperti apa. Nah, sebagai informasi, nanti ketika kalian tes wawancara, akan ada satu penanya yang berasal dari psikolog yang kemungkinan besar dan mereka akan menanyakan mengenai hal-hal ini. Tujuannya supaya diri kalian secara personal akan dilihat dan dinilai apakah cukup untuk menjadi awardee yang dipilih dan memenuhi syarat.